wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syaqiyan wa la mahruma. Fa innani uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatil izzati wal ikram, tahiyati ahli jannah, wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tuaku, bapak-bapak dan ibu-ibu sesepuh keluarga besar komunitas Muslim Indonesia yang ada di Seattle dan sekitarnya, yang alhamdulillah berkenan hadir pada sore hari yang penuh berkah ini. Yang kami hormati Ketua Pengajian Asy-Syifa Seattle, Bapak Gandung Bahaluddin, beserta segenap jajaran pengurus Asy-Syifa, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang saya sudah kenal, Pak Abu Azam ya, Pak Krisna, Pak Diki, Pak Fahmi, dan siapa lagi? Ibu-ibu ya, Pak Irfan, Masya Allah. Saya bahagia, bangga sekali ya bisa berada di tengah-tengah orang-orang mulia, orang-orang hebat ya. Ya, alhamdulillah bisa bersua bermuajah di tempat yang sesungguhnya sudah lama saya mengimpikan ini, kapan saya bisa ke Seattle. Iya, ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izin dan petunjuknya semata kita dapat melangkahkan kaki, dapat bersua bersilaturahim. Teriring doa, mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita ini dapat menambah iman, menambah semangat kita di dalam beramal. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim ini benar-benar menambah keakraban dalam bingkai ukhuwah Islamiyah satu sama lain. Tidak lupa kami menyapa para jamaah yang hadir secara virtual melalui link Zoom, baik yang ada di Amerika maupun Bapak Ibu yang ada di Indonesia, bahkan di mana saja. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah selalu merahmati dan memberkahi kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya menyampaikan rasa bahagia sekali lagi atas penyambutan Bapak dan Ibu sejak kami tiba kemarin sore di Bandara Seattle apa sih? Ya, alhamdulillah dijemput Pak Rusdianto ya, subhanallah. Kemudian dijamu Abu Azam, Ummu Azam ya, dan sudah sempat salat subuh di tempat ini tadi, alhamdulillah silaturahim dengan beberapa jamaah, dan sekilas sudah dibawa keliling sama Abu Azam ini. Lihat-lihat Seattle ya. Ternyata pusatnya Boeing di sini ya. Bukan hanya pesawat Boeing, tapi juga pusatnya Microsoft, pusatnya Google, Amazon. Di sini semua rupanya ya. Apalagi Costco. Kalau bukan karena pengajian ini, saya juga rela untuk antri di Starbucks tadi. Rupanya asalnya Starbucks itu justru ada di sini ya. Subhanallah. Ini informasi buat teman-teman yang sedang menyimak secara virtual ya. Jadi Starbucks dari seluruh dunia, bahkan di Amerika justru ada dari Seattle ini. Subhanallah. Jadi ini judulnya jalan-jalan ya.
Basiru fil ard. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah. Ya. Kami ingin menyampaikan salam hangat dari Presiden Nusantara Foundation, Al-Ustadz Imam Samsi Ali, yang kita semua mengenal beliau di New York dengan berbagai kiprah dakwah beliau, termasuk yang mendirikan pondok pesantren pertama di Amerika, tepatnya di Connecticut, ya. Dan sejak beberapa tahun terakhir ini mengadakan beberapa kegiatan, ya. Antara lain special summer program, ada kiab kajian Islam akhir pekan, ada Nufhah, Nusantara Virtual Halakah untuk youth, ya, para teenager, insya Allah setiap pekan mendapatkan pelajaran, baik itu tentang tahsin, tahfiz Al-Quran maupun Islamic Studies, dan ya beberapa kajian rutin, baik secara offline maupun online, yang berlangsung dan diikuti oleh jamaah dan para peserta baik di Amerika maupun di Indonesia. Baik, ini sekaligus ajakan kepada para jamaah Bapak dan Ibu, sekiranya ada kesempatan main ke New York atau ke Boston atau di Connecticut dan sekitarnya, kiranya berkenan untuk berkunjung ke pesantren kita di Mudes Ichhadam, Connecticut, ya. Sekarang sudah ada 10,4 hektar. Jadi insya Allah tertampung lah, biar semua jamaah Syifa kalau jalan-jalan ke sana insya Allah bisa ada tempat, ya. Kalau kamarnya sih bisa 50 orang, ya. Tapi kalau bawa kemah insya Allah berapa keluarga juga tertampung. Insya Allah pada muktamar yang akan digelar IMSA di Boston tanggal 23 Desember nanti, insya Allah salah satu kegiatan lanjutannya adalah silaturahim ke pesantren kita di Connecticut. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu juga hadir ya, muktamar. Kan tahun lalu di LA, ya, tahun ini di Boston, insya Allah. Oh, insya Allah, ya. Mohon doa mudah-mudahan satu saat itu bisa menjadi mercusuar, ya, dan wadah silaturahim, ya, wadah pembinaan generasi pelanjut kita, khususnya anak-anak yang ya lahir di Amerika, namun insya Allah tidak lupa akan tanah air, dan insya Allah bisa menjadi contoh bagi ya masyarakat ya, di Amerika ini. Sekali lagi salam dari teman-teman sahabat di Nusantara Foundation buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita dapat ya saling mendoakan, mudah-mudahan program-program dakwah yang diselenggarakan oleh Nusantara Foundation ini dapat berjalan dengan baik. Wabil khusus untuk program summer camp, ya, yang setiap tahun diselenggarakan di sana. Ya, mudah-mudahan dari anak-anak kita ada yang berminat nanti untuk bisa itu ya, kegiatan selama 2 bulan. Boleh tahu liburnya bulan berapa ya di sini? Oh, Juli. Kalau di Juli Agustus. Kalau di sini Juni-Juli barangkali. Oh, Agustus juga, subhanallah. Ya. Jadi kalau ada beberapa orang tua yang kadang bingung gimana sih anak melepas dari gadgetnya, karena nggak bisa, ada yang kadang risau, ya, ini anak waktunya habis sama gadget, main game online dan sebagainya. Subhanallah, ini sudah terbukti bahwa ternyata kalau masuk ke pesantren itu paling tidak benefit pertama anak itu sudah bisa lepas dari gadget. Ya, dikasih cuma sekali sepekan, hari Jumat saja, itu pun antara asar sampai maghrib saja. Dan anak-anak tidak risau, ya, tetap enjoy dengan berbagai kegiatan yang cukup padat dan enjoy, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau sudah lepas gadget berarti banyak kesempatan untuk bisa ngaji, ya, bisa memperoleh banyak pelajaran dari para asatidzah yang
terlibat dalam kegiatan spesial summer program kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada hati yang bersambut dari anak-anak kita yang insya Allah akan berminat, ya, termasuk untuk kegiatan secara virtual, untuk kegiatan sekali sepekan, untuk menambah khazanah dan motivasi untuk terus melahirkan ya, gira Islamiyah sehingga anak itu tahu persis dari mana kemana dan hendak apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, sehingga ada kedewasaan, ada kesadaran yang tinggi tentang tanggung jawab yang mesti mereka emban. Baik Bapak Ibu, rahimakumullah, kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf katanya. Oh gitu. Saya Mutahir Arif, ya. Alhamdulillah berkeluarga dan istri bersama saya saat ini, ya, Ibu Andi Hidayah Tenriajeng, dikaruniai 1 orang putra dan 7 putri. Iya. Iya. Alhamdulillah sudah sebagian besarnya sudah berkeluarga, ya. Sehingga saya sudah berstatus sebagai kakek dengan 7 cucu. 9. Saya lupa. Alhamdulillah. Ada sekolah ya cabang dari Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh yang ada di Jakarta. Dapat tahu tentang Lipia di Salemba dulu, sekarang di Pejaten Pasar Minggu. Saya alumni Lipia tahun 99. Siapa tadi yang belajar sama Ustadz Hamim? Ustadz Taufik ya. Kebetulan saya satu kelas dengan beliau. Iya. Sehingga S1 saya Fakultas Syariah, S2 dan S3 Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Masuk ke Amerika sejak 2016, alhamdulillah, ya, untuk mengikuti satu kegiatan International Muslim Day Parade ya. Kemudian menjadi awal dari mengikuti kiprah Imam Samsi di Amerika tahun 2017-18 di Houston, Texas, ya. Sempat jadi imam 1 bulan lebih di Las Vegas, dan ya sebelum pandemi dan sesudahnya saya di pesantren Nur Insan Nusantara Madani di Connecticut, dan terakhir 6 bulan terakhir ini di Masjid Al-Hikmah Astoria, New York. Bapak Ibu, hadirin hadirat, kehadiran kita semua ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Allah masih memberi umur panjang. Iya. Allah masih memberikan kesehatan pada kita. Ya, Allah memberikan begitu banyak nikmat. Ratu Elizabeth saja meninggal dunia. Padahal mungkin kalau dari sisi fasilitas duniawi luar biasa, ya. Tapi kalau ajal sudah tiba, tidak pandang bulu kapan dimanapun, ajal pasti akan tiba. Kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu apa esok masih hidup atau tidak. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Apalagi bahwa kehadiran kita di sini ini dalam rangka talabul ilm, dalam rangka silaturahim. Ya. Sejumlah keutamaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, ya, mudah-mudahan kita semua dapat meraih, ya, fadilah tersebut. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Tidaklah sekelompok kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah. Kebetulan kita di masjid. Namanya masjid apa ya? Everett ya, Everett Muslim Community Center. Yatluna kitaballahi, yang dibahas itu adalah ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, dan mengkajinya. Apalagi ada pesan dari panitia kalau bisa sedikit menyinggung tentang metode menghafal Al-Quran. Bapak Ibu mau hafal Quran nggak? Kok insya Allah sih? Jangan-jangan mau masuk surga nggak? Insya Allah mau ya, gitu dia mau. Iya, alhamdulillah. Iya. Apa jaminannya kehadiran kita dalam pengajian seperti ini?
Hafathumul malaikah. Tidak ada orang yang berkumpul di sana kecuali dikelilingi para malaikat. Jadi kita harus yakin ada malaikat ini. Ya, tentu beda kalau setan yang mengelilingi kita. Betul? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa senyum karena Allah berkehendak. Kita bisa menyayangi anak kita, suami, istri kita itu karena kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelembutan hati. Dan kelembutan hati itu adalah sumber semua akhlak mulia. Kalau hati keras orang menjauh. Betul? Nah, silaturahim dalam pengajian seperti ini itu adalah merupakan sumber ketenangan yang wajib untuk kita syukuri. Wa nazalat alaihimus sakinah, ada jaminan kebahagiaan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu ada di hati kita semua. Ya. Karena kebahagiaan itu bukan pada materi semata, bukan pada jabatan, kekayaan, bukan pada popularitas. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan itu di hati orang-orang yang beriman. Sehingga dengan kehadiran kita dalam majelis ilmu, majelis Quran, insya Allah hati kita menjadi tenang, tentram, damai. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut nama kita satu persatu di hadapan malaikat yang ada di langit. Bahwa, wahai malaikatku, di bawah sana, di Masjid Everett ada Pak Gandung, ya, ada ibu siapa ya? Semua nama disebutkan. Dan itu adalah pertanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan qumu maghfuran lakum, ketika pengajian itu sudah usai, dikatakan oleh malaikat, berdirilah dalam keadaan semua dosamu sudah diampuni Allah. Ada malaikat yang protes, Tuhan di sana ada yang nggak ikhlas datang. Ada yang ke sana kebetulan hanya terjebak aja. Sebenarnya dia mau nagih arisan. Tapi nggak enak sama ustadz, jadinya nggak keluar. Apa kata Allah? Orang itu juga saya sudah ampuni dosanya. Subhanallah. Jadi tidak niat aja bisa dapat kebaikan luar biasa, apalagi kalau kita sudah persiapkan segala sesuatu, siapkan peralatan, bawa makanan lagi. Alhamdulillah. Dan ini yang kemudian menjadi konsen kita, bagaimana pertemuan ini benar-benar pertemuan yang membahagiakan, memuliakan. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di surga. Ya. Dan inilah yang kita harapkan. Bahwa kita semua nanti kelak akan saling mencari. Mudah-mudahan saja kita disambut malaikat, ya kan? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera semua. Ini para anggota majelis Syifa di surga nanti. Bima sabartum, atas kesabaran kalian semua. Sabar dalam menjalin hubungan baik satu sama lain. Ya. Subhanallah. Makanya para ulama ketika membahas tentang surga, nanti kalau kamu masuk surga dan tidak melihat aku, minta sama Allah ya, tolong cari saya. Kalau ada di neraka, minta pada Allah, mudah-mudahan saya diselamatkan. Dan itu adalah satu peluang, ya, yang wajib untuk kita persiapkan, untuk kita saling mencari, saling mendoakan. Mudah-mudahan di surga nanti kita tetap reuni. Wabil khusus dengan keluarga kita, ya, dengan anak-anak kita. Kita bahagia bisa makan bersama, bisa jalan-jalan, bisa ke restoran, menikmati. Selamat datang. Ya. Tapi yang hakiki kebahagiaan bersama keluarga itu ketika kita sudah di surga. Ya. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada perpisahan yang lebih menyakitkan. Lebih daripada kalau orang tua ada di surga, anaknya di neraka. Atau sebaliknya. Sehingga kita harus meniatkan, mudah-mudahan saya bisa tersenyum bersama anak-anakku di atas satu meja, makan bersama. Mudah-mudahan suasana seperti ini juga akan kita dapatkan di surga nanti. Ya, sehingga kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan sebagaimana Engkau mempertemukan kami ya Allah dalam rumah yang sakinah ini, kelak dengan anak-anak kami tanpa kecuali, bersama kedua orang tua kita masing-masing, bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya. Saya secara singkat saya bagi dua ya, 10-10 menit insya Allah ya, tentang komunitas yang dirindukan oleh surga. Karena tak satu pun di antara kita kecuali menjadikan surga itu sebagai impian dan cita-cita tertinggi kita. Ya, kita jangan lagi diganggu dengan ya adanya syubhat. Kalau sholat itu ikhlas, bukan karena mau masuk surga.
Justru karena kita masuk surga maka kita sungguh-sungguh untuk sholat. Ya, iya. Katanya puncak keikhlasan itu kalau kita benar-benar hanya untuk Allah saja, bukan karena mau dapat reward, mau masuk surga. Justru Allah yang mengajarkan kita bersungguh-sungguh beribadah, berjuang dalam amal soleh karena kita mau masuk surga. Sehingga sahabat ditanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaanmu hari ini, pagi ini? Asbahtu mu'minan billah. Jawabnya bukan baik, sehat, tapi hari ini saya beriman. Likulli syai'in alamat, tiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Kalau kamu mengaku beriman pagi ini, apa tandanya? Kata beliau, seolah-olah saya sudah melihat surga di depan mata saya ya Rasul. Saya melihat ahli surga itu senyum, tertawa, bahagia, saling menziarahi satu sama lain. Allahu Akbar. Sehingga menghadirkan surga di depan mata pada setiap aktivitas itu adalah merupakan niat, ya, dan kesungguhan bahwa benar-benar kita ini merindukan itu, ya. Jadi karena hampir semua aktivitas kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bagaimana menghubungkan hati kita dengan akhirat. Bukankah ketika kita bangun tidur kita sudah ingat akhirat, kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati beberapa jam yang lalu. Wa ilaihin nusyur, dan kami yakin bahwa kami pasti akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Betul? Iya. Kita dengarkan azan, kita sholat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, semua itu adalah merupakan sarana jalan untuk kita mengingat akhirat, bahwa dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Seberapapun usaha kita menjaga kesehatan juga akan sakit, ya. Walaupun itu kita berkewajiban untuk itu. Salah satu kelebihan Islam adalah bahwa Islam ini adalah agama sosial, bukan hanya membahas tentang individu, ya, tentang kewajiban, ya, bagaimana membangun kepribadian, tazkiyatun nufus, ya, tapi juga mengatur konsep berjamaah, bagaimana kita memiliki akhlak mulia antara satu dengan yang lain. Karena ada orang yang istilahnya menikmati kesolehannya sendiri. Sampai dia ke masjid juga dia tidak noleh, dia tidak membangunkan anak dengan alasan kasihan, si kecil. Ya, padahal ini kita punya tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita mau barengan, kita mau sama-sama, mau berjamaah. Iya. Setiap muslim mendambakan kesuksesan dan keselamatan di akhirat nanti. Ya. Sekali lagi dunia ini akan kita tinggalkan. Badiru bil a'malis salihah. Bersegera kalian melakukan amal saleh. Karena ketika malakul maut datang, orang itu rata-rata menyesal, berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa tidak tunda dulu ajalku ini? Jangan cabut nyawaku dulu. Saya masih mau hidup. Bukan 1 tahun, 2 tahun yang diminta. Hanya beberapa menit saja. Untuk apa? Fa'asaddaq, saya mau bersedekah. Ya. Oleh para ulama, karena orang yang mau meninggal dunia, sakaratul maut, sudah melihat bayangan betapa mulia dan besarnya balasan bagi orang yang bersedekah. Sehingga baru menyesal, kenapa kemarin saya tidak transfer? Kenapa saya tidak bersedekah, berinfak? Kenapa saya tidak bayar zakat? Wa akun minas salihin. Dan saya mau bertekad menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin ditunda lagi kalau ajal itu sudah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sehingga menjadi kewajiban kita bagaimana saling mengingatkan, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan petunjuk kepada kita untuk mempersiapkan sebaik-baiknya bagaimana rumah kita di surga nanti. Sekali lagi, Islam bukan hanya memperhatikan dimensi individu, bahkan terkadang dimensi sosial yang lebih substantif yang untuk dilaksanakan. Bagaimana menjadi orang yang mengikuti dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah." Aku menjamin rumah di surga bagi orang, di surga, di tepi surga. Rasulullah menjamin bahwa ada orang yang akan mendapatkan rumah di tepi surga. Mau nggak masuk surga, tapi di pinggirannya aja. Nggak apa-apa ya. Asal jangan di luar pintu ya.
Apa kata Rasulullah? Untuk siapa itu? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi itu saja, orang itu benar, dia punya argumen, dia yang punya alasan yang kuat, tapi dia tidak mau terlalu apa ya, menghabiskan waktu untuk debat kusir. Udah. Kenapa? Tapi izin dulu kalau mau live. Yang kedua, beliau juga menjamin bibaitin fi wasatil jannah. Rasulullah menjamin rumah di tengah surga. Nah, ini lebih bagus lagi nih posisinya ini. Kira-kira kalau di Seattle di mana ini? Untuk siapa ini? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Kan banyak bagaimana orang tertawa bikin cerita macam-macam walaupun tidak ada asal usulnya, walaupun bohong gitu. Yang ketiga, beliau menjamin rumah fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Itu siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus akhlaknya. Allahu akbar. Sehingga ini penting untuk kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah, ya, jangan hanya belajar mengejar ilmu titel semata-mata. Akhlak harus kita tingkatkan. Kita harus menghiasi diri kita, bagaimana tata krama, bagaimana hormat pada guru, pada orang tua. Betul? Karena Rasul ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang paling banyak memasukkan surga ya Rasul? Jawab beliau, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, ma aktsaru ma yudkhilun nar, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Al-ajwafan, al-fam wal farj. Ya, dua rongga, mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak masukkan. Sehingga Rasul mengatakan siapa yang menjamin apa yang ada di antara dua gerhamnya dengan dua kakinya, admanu lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Nah, termasuk gadget ini nih, fasilitas yang kadang kita tidak sadari bukan hanya menghabiskan waktu tapi bisa memporak-porandakan persatuan, ya. Masih mending kalau live group ya. Kalau sudah berantem, sudah keluar sumpah serapah, na'udzubillah. Nah, bagaimana kita ya merindukan surga? Bagaimana kita menghadirkan surga itu dalam doa kita? Banyak orang masuk surga mau. Pernah nggak berdoa masuk surga? Jarang. Padahal Rasulullah sudah ajarkan pada kita. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Iya. Karena banyak yang lupa, banyak orang yang santai-santai. Allah mengingatkan kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bercepat-cepat lari. Subhanallah. Ya. Kalau dalam surah Al-Mulk ketika mencari nafkah berjalan. Ya, kalau cari rezeki fas'au, berlari. Tapi menuju Allah fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Subhanallah. Kadang-kadang kalau untuk bisnis semua orang merasa mudah, merasa sehat, tapi giliran masalah ibadah, waduh maaf ya, sudah encok, sudah asam urat. Ya maklumlah kita udah tua gitu. Subhanallah. Ada ketidakjujuran dalam beriman ya, ada ketimpangan di dalam melahirkan gira semangat kita mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama bahwa surga itu merindukan Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Miqdad dan Salman. Tentu juga merindukan para anbiya, para rasul, ya. Dan dari situlah kita juga harus melahirkan, ya, membangkitkan semangat optimisme kita. Mudah-mudahan komunitas ini benar-benar juga dirindukan surga, ya. Ini komunitas Asy-Syifah luar biasa, ya. Yang mengumpulkan di sini adalah betul-betul ukhuwah Islamiyah. Ya, kita tidak cari materi, bahkan justru kita berkontribusi, kita berkorban. Bukan hanya waktu, tenaga, pikiran, materi, betul? Alhamdulillah. Dan ini patut untuk kita syukuri. Bahwa ada satu aktivitas, satu kesibukan yang mudah-mudahan ini mengantarkan kita mendapatkan ridha, magfirah dari Allah, dan memasukkan kita ke surga, oleh karena kita semua bersatu dalam komunitas majelis Asy-Syifah di Seattle ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan keinginan kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku berada dalam sangkaan hambaku. Kalau hambaku bersangka baik, aku juga baik kepadanya. Subhanallah. Fadhkuruni adzkurkum.
Ingatlah padaku, niscaya aku akan mengingatmu. Subhanallah. Jadi kita simpel aja, kalau mau nggak merasa diingat oleh Allah, ingat Allah. Banyak berzikir, di mana saja kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, betul? Ini kadang-kadang karena terlalu ringan maka kita lupa. Ya, dulu ada orang baru dapat hadis bahwa kalimatani, ada dua kata, ada dua kalimat, hafifatani alal lisan, mudah ringan sekali di mulut, tapi thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan amal. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Siapa yang selalu mengulang-ulangi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa timbangan kebaikannya di akhirat itu berat. Dan itu adalah jaminan surga. Orang ini orang awam, biasa saja. Dia bukan ulama, dia bukan orang yang ahli dalam fikih dan sebagainya, tapi mendapatkan hadis ini seperti dapat harta karun. Rupanya ini ada amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Akhirnya apa? Beliau dakwahkan. Siapa saja yang ditemui dia bilang, kamu sudah pernah dengar gak ayat ada hadis Nabi begini, kalimatani. Dia di pasar kiri kanan diajarkan orang kalimatani. Masuk ke toko kalimatani. Ya, dia kebetulan penjaga toko, dia juga mengingatkan semua orang yang datang belanja. Ada kalimatani. Sehingga satu kota itu tahu dia. Siapa tuh? Kalimatani. Subhanallah. Tahu ketika beliau meninggal dunia, itu puluhan ribu yang mengikuti jenazahnya. Karena kalimatani. Ya. Faedah yang kita ambil adalah bagaimana kita mengamalkan sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu zikir mana, amal mana yang memasukkan kita ke surga. Iya. Man ahabbal liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang rindu bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci tidak mau ketemu dengan Allah, Allah juga tidak mau ketemu dengan dia. Subhanallah. Mengapa kita merindukan surga walaupun itu tidak nampak? Bahkan kadang-kadang dipikir masih terlalu jauh, kita masih mau makan enak, kita masih mau jalan-jalan, masih banyak negara yang kita belum lihat. Subhanallah. Ya, orang beriman itu spesial aja karena dia meyakini yang gaib. Tahu persis bahwa kita ini dulu tidak ada. 100 tahun nama kita belum disebut-sebut. Tiba-tiba kita lahir dari orang tua kita, subhanallah, yang punya jasa dan pengorbanan luar biasa. Ya, menuntun, membina, membimbing, mendidik, berkorban untuk kita sehingga mendapatkan nikmat yang luar biasa. Mari kita doakan kedua orang tua kita semua. Ya, baik masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di sisa umurnya, maupun telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang dengan orang tua kita tetap bertemu nanti di surga. Ya, subhanallah. Selanjutnya, ya, kenapa kita harus berjamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Maka kita harus satu sama lain peduli, kita saling mengajak, kita saling mendoakan. La tu'minu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dianggap sebagai orang yang beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan, kalian saling mencintai? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sahabat, kalau ketemu pasti beri salam. Serius, sungguh-sungguh. Yakin bahwa ini adalah doa. Mudah-mudahan antum-antunna sehat, selamat. Betul? Tetap beriman, tidak ada fitnah, tidak ada ghibah satu sama lain. Mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan kalau ada dua sahabat Nabi sedang berjalan berdua, tiba-tiba ada pohon besar, satu lewat kanan, satu lewat kiri. Ketika bertemu, assalamualaikum lagi. Kalau kita bilang, loh, kan kita bareng. Jadi bukan hanya ketika menutup pintu dan ketemu sesudah seminggu tidak ketemu. Ini baru 2 detik yang lalu masih mengucapkan salam lagi. Siapa yang menjamin bahwa kita hidup dalam 2 detik itu? Ya, sama dengan kalau kita bersin,
Salah satu aktivitas tubuh yang katanya persekian detik ketika bersin itu jantung stop, betul? Sehingga kalau kita masih hidup sesudah itu kita bilang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dijawabnya apa, Bu? Yarhamukallah. Dibalas lagi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Luar biasa. Saling mencintai ini sangat penting, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang yang ada di bumi, niscaya kalian semua akan disayangi oleh yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menunjukkan selalu bagaimana kita berbuat baik. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau di hatimu ada niat baik, Allah pasti akan mewujudkan kebaikan itu. Ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya, hal jazaul ihsan illa lisan. Adakah kebaikan kecuali dibalas kebaikan pula? Kalau motivasi ini selalu hadir dalam kesadaran kita, maka tidak ada waktu dan tidak ada tempat kecuali kita isi dengan manfaat. Bagaimana selalu berpikir apa yang harus saya lakukan di sini. Ketika mendengar azan, pekerjaan apa yang paling tepat untuk saya lakukan? Oh tidak, harus wudhu, segera ambil wudhu dan sholat, betul? Sehingga ya kita mengambil pelajaran dari nasihat Nabi SAW, jangan tunda waktu. Badiru bil a'malis salihah. Bersegera amal soleh. Jangan tunda-tunda waktu. Banyak orang yang menunda waktunya, justru nggak bisa. Setan itu profesional. Ya, tahu persis bagaimana menggoda, menggelincirkan orang. Ya, khususnya mereka yang belum jadi pengikut setan. Dia tidak larang, jangan masjid. Jangan ke masjid, jangan berjamaah, jangan baca Quran. Betul? Iya. Jangan beli properti untuk dijadikan masjid. Jangan bantu pengajian. Paling kita disuruh, ya nggak perlu sekarang. Kan besok-besok ada. Nah, mulai itu. Ya. Gitu. Jangan baca Quran. Ya, kamu nggak bisa baca Quran. Ngapain baca Quran kalau tidak tahu artinya? Itu kan semua syubhat. Itu gangguan setan semua itu. Subhanallah. Iya. Sehingga kita perlu menghadirkan kesadaran bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Gaib gitu. Fasatakunu fitanun qaqita'il lail mudlim. Akan datang satu masa seperti malam gelap gulita. Orang tidak tahu mana yang benar, mana yang batil. Orang tidak tahu mana halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Boleh jadi di pagi hari orang masih beriman, masih hadir di masjid, masih buka Al-Quran. Tapi karena begitu dahsyat fitnah, godaan ketika itu, yumsi kafir, sore hari sudah kafir. Sudah meninggalkan semua yang baik-baik yang baru saja dia lakukan. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan, di sore hari masih beriman, wa yusbihu kafir, begitu membuka mata di pagi hari, sudah kafir. Sudah meninggalkan apa yang dia sudah yakini, yang sudah selama ini dia jalankan. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, rela menjual agama dengan kesenangan duniawi yang bersifat semu dan sementara. Tidak belajar dari sejarah. Mana Fir'aun dengan kekuasaannya? Mana Qarun yang bangga dengan kekayaannya? Semua binasa ketika mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga peran nasihat itu sangat penting. Adinun nasihat. Keseluruhan agama kata Nabi itu adalah nasihat. Kalau ada nasihat berarti masih ada agama. Tapi kalau semua orang pada cuek, orang tua cuek pada anak, ya, satu sama lain semua, don't touch my business. Jangan campuri urusan kami. Hati-hati. Kalau semua pada cuek, boleh jadi tidak ada agama di situ. Ya, sehingga satu di antara kewajiban yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian nyata adalah nasihat. Innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi, siapapun dimanapun. Illal ladzina amanu, yang penting dia beriman. Wa amilus salihat, mengamalkan iman dengan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling menasihati dalam kebenaran. Karena orang yang tidak mendengar nasihat itu nanti menyesal. Ya, dulu kenapa ya saya tidak begini? Sekarang saya sudah sakit-sakitan. Saya sudah tidak bisa bergerak lagi. Ya. Padahal dulu saya masih kuat. Orang sakit itu cuma satu aja keinginannya apa?
Kan kalau orang sehat itu ya, kadang-kadang lupa ya. Tapi kalau ditanya mau apa, wah itu daftar keinginan yang mau dilakukan banyak sekali ya. Mau jalan-jalan, mau piknik, mau restoran mana yang belum kita masuki. Itu. Padahal kalau orang sakit cuma satu, mau sembuh, itu aja. Mau sembuh. Iya. Tapi kadang-kadang juga ketika sembuh, lupa nazarnya, lupa janjinya. Padahal dia bilang, seandainya saya sehat, saya orang pertama di masjid. Ya, saya adalah orang yang pertama menjadi mendicet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Tahadu, saling memberi hadiahlah. Niscaya kalian saling mencintai. Ya, ini pesan Nabi SAW. Bagaimana kita memupuk persaudaraan, saling cinta mencintai dengan saling memberi hadiah. Ketawaduan, kesabaran itu juga menjadi satu syarat ya supaya kita senantiasa memupuk ukhuwah di antara kita. Kenapa? Karena setan itu tidak senang pada komunitas yang solid. Dengan berbagai cara setan itu mengganggu bagaimana hubungan satu sama lain kita ini retak dengan berbagai. Ya, betapa banyak orang yang bersahabat luar biasa puluhan tahun hanya dengan satu kata tiba-tiba hubungan itu bisa berantakan, betul? Iya. Bahkan kadang-kadang orang bersaudara pun juga ada yang lahir dari rahim yang sama, ya tumbuh besar hanya dengan persoalan yang sepele kemudian mereka pisah, saling menjauhi, saling memboikot dan lain sebagainya. Saya mau tutup dengan satu kisah. Ketika Nabi SAW sedang berkumpul pada para sahabat, lalu kemudian beliau mengatakan, yadkhulu alaikum min hadzal babi rajul min ahli jannah. Sebentar lagi akan masuk dari pintu ini ahli surga. Sahabat, siapa? Ada ahli surga mau masuk. Tiba-tiba, oh orang ini ahli surga. Orang sahabat itu kalau bilang surga itu semua ya seperti penasarannya luar biasa. Keesokan harinya Nabi bertanya lagi, yadkhulu alaikum min hadzal babi rajul min ahli jannah. 3 hari berturut-turut. Sahabat, ini orang ini apa sih keutamaannya kok dijamin masuk surga? Orang masih jalan-jalan di bumi, masih makan, masih ke pasar, tapi dia sudah dijamin masuk surga. Hebat benar ini. Sehingga Abdullah bin Amr pergi ke rumah itu. Dia pura-pura, saya ada masalah sama ayah saya. Boleh nggak saya nginap di rumahmu? Boleh, boleh. Sepanjang malam diikutin, dia tidak tidur sepanjang malam. Hanya mau mengetes. Ini orang mungkin nggak tidur sepanjang malam karena tahajud, qiyamul lail, baca Quran. Ternyata nggak juga, biasa-biasa saja sampai subuh. Subhanallah. Malam kedua, malam ketiga, dia kecewa. Kok orang seperti ini jadi masuk surga? Ini amalnya apa ini? Sehingga dia terus terang, saudaraku sebenarnya saya tidak punya masalah sama ayah. Tapi saya cuma penasaran karena Rasul mengatakan kamu ahli surga. Dia bilang, laisa indi illa ma ra'ait. Saya tidak punya apa-apa kecuali apa yang kamu lihat. Aduh kalau begitu, ya sudahlah saya pulang. Tapi dipanggil lagi, sini. Laisa indi illa ma ra'ait. Saya tidak punya apa-apa kecuali apa yang kamu saksikan. Ghaira anni, kecuali saya. La abitu lailatan, saya tidak pernah tidur di malam hari, setiap malam. Wa fi qalbi, sedang dalam hatiku, ghil, ada rasa benci. Au hasadu minal muslimin, atau dengki. Hasad kepada sesama muslim. Artinya apa? Dia setiap malam sudah maafkan semua orang. Dia tidak bawa dendam, tidak rasa kecewa, tidak bawa ketersinggungan. Karena ada kalau orang tersinggung, pokoknya sampai mati. Ya, sampai bersumpah, saya tidak akan injak rumahmu lagi. Gitu. Saya akan putus hubungan dengan dia sampai mati. Nauzubillah. Tapi sahabat ini, dia bilang, saya tidak pernah membawa rasa sesal, marah kepada saudara. Sampai saya tidur, saya sudah maafkan semua orang. Apa kata Abdullah? Hadzal ladzi ballagat. Kebeningan hati yang seperti inilah yang menjadikan kamu menempati posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi la nutiquha. Dan itulah yang kadang tidak dapat kami ikuti. Subhanallah. Mudah-mudahan pengajian Syifa ini menjadi sarana yang benar-benar mengantarkan kita dapat memupuk ukhuwah satu sama lain, dapat memperkuat ya ukhuwah Islamiyah dari kelembutan dan kebeningan hati kita semua. Terakhir, karena waktu yang sangat mendesak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami memiliki beberapa improvisasi dalam metode menghafal Al-Qur'an.
Mungkin kalau Bapak Ibu bisa Google, ada program karantina tahfidz nasional di Indonesia yang saat ini cabangnya sudah lebih dari 100, bisa menghafal Al-Quran hanya dalam 1 bulan, 30 juz. Ya, mendengar ini orang bilang, mustahil. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sudah banyak terbukti. Ya. Termasuk di Mekah sendiri, sejak 10 tahun yang lalu saya pernah berkunjung dan melihat dari dekat dalam 60 hari orang bisa menghafal Al-Quran. Yang pertama itu bahwa mari kita menguatkan keyakinan kita pada firman Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, bahkan untuk ingat dan dihafal, maka siapakah yang mau menghafal Al-Quran. Al-Quran ini jangan dibilang untuk anak-anak saja, buat usia sekolah saja, orang tua juga demikian. Al-Quran turun, Rasulullah umurnya sudah 40 tahun. Ada sahabat yang 60 tahun, ya kan? Tapi tidak mengurangi semangat mereka. Subhanallah. Ya, sehingga kita harus luruskan niat kita bahwa lillahi ta'ala saya mau menunjukkan kecintaan pada saya Al-Quran dan saya mau menghafal Al-Quran. Ya, tidak ada yang tidak ada yang mustahil. Ya, kita baca di Surabaya ada nenek-nenek umur 80 tahun menghafal Quran, ya. Subhanallah. Karena dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan saja dari pengajian Asy-Syifa dan komunitas muslim yang ada di Seattle ini juga tergerak hati untuk kemudian bukan memulai, mungkin melanjutkan. Bukan hanya mengulangi hafalan kita juz amma, juz 29, tapi kita bisa buktikan bahwa saya bisa menambah hafalan saya. Satu hari itu saya bisa menghafal 2-3 lembar, sedangkan mereka yang sudah membuktikannya ada yang bisa hafal 1 juz dalam setiap hari. Ya, ada beberapa kiat, beberapa langkah yang dapat kita lakukan, mungkin kita bisa bahas pada kesempatan yang lain. Ya, subhanallah. Salah satunya adalah bagaimana meluruskan mindset kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai siapapun orang yang mau mendekat pada Al-Quran, mau membaca Al-Quran, dan mau bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita semua untuk menerima Al-Quran ini sebagai jalan hidup terbaik. Mudah-mudahan Al-Quran ini benar-benar mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Mudah-mudahan Al-Quran ini memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin wa syukra syakirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ya Allah, kami semua yang ada di masjid ini adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Kami yakin Engkau yang memberikan rezeki kepada kami, ya Allah. Maka tuntunlah hati kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Allahumma ya Allah, sayangilah kami, sayangilah putra-putri kami, anak-anak kami. Bimbinglah kami semua ke jalan-Mu dengan cara-Mu yang paling lembut. Sucikan hati kami, ya Allah, dari kebencian terhadap sesama kami. Tuntunlah hati kami, ya Allah, untuk menjadi hati yang jauh dari ketakburan, yang jauh dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Allahumma ya Allah, selamatkanlah generasi kami. Kuatkanlah akidah mereka. Bimbinglah mereka untuk melaksanakan ibadah dengan baik, untuk menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Allahumma ya Allah, aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Perbaikilah urusan agama kami yang menjadi penumpang semua urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, bereskanlah urusan akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami kelak. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami adalah tambahan kebaikan yang berkesinambungan. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian kami adalah akhir daripada segala kejelekan. Allahumma hadza du'a'una wa minkal ijabah. Innaka qulta wa qaulukal haqq. Ud'uni astajib lakum fastajib du'a'ana ya Rahman. Ya Allah, rahmati dan berkahilah pertemuan kami ini. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak pada segala pengurus Majelis Asy-Syifa, pada semua pendukung dari program dakwah ini.
Ya Allah, sebagaimana Engkau mempertemukan kami dalam majelis yang mulia ini, kumpulkan kami semua di surga Firdaus-Mu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah